Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kurniawan. Saya dari kelas E Teknik Otomotif 2021 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 21509334067. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan tema alat ukur multimeter atau biasa disebut dengan avometer. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian multimeter. Multimeter adalah sebuah alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur komponen listrik, mulai dari mengukur hubungan arus listrik atau ampere, mengukur voltase, hambatan, hingga resistansi dari suatu rangkaian atau komponen listrik. Lanjut slide. Nah, di sini ada jenis multimeter. Jenis multimeter ada dua, yaitu multimeter analog. Multimeter analog yaitu sebelah kiri saya ini multimeter analog dan multimeter digital. Ini gambar di sebelah kanan yang digital. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagian-bagian multimeter analog. Bagian-bagian multimeter analog yang pertama adalah di sini jarum penunjuk meter. Ini hitam ini. Ini adalah jarum penunjuk meter. Ini menunjukkan berapa hasil dari pembacaan nantinya. Yang kedua adalah skala. Skala adalah nilai dari nilai yang kita ukur, skala yang kita ukur. Mungkin ohm, voltase, ampere. Ini nilai-nilainya adalah skalanya, skala nilai. Yang ketiga adalah zero, radius screw. Nah, ini untuk mengenolkan jarum apabila di posisi kanan ini jarum ini lurus sejajar dengan angka 0 ini. Apabila nanti kurang atau lebih di sini, maka kita bisa atur menggunakan ini. Ini kita putar ke kanan atau ke kiri, nanti ini mengikuti ini untuk menyetel agar posisi sejajar dengan angka 0 jarumnya. Yang keempat adalah zero ohm atau biasa disebut ini untuk mengalibrasikan, yaitu posisi jarum apabila katup plus dan minusnya kita sambungkan atau kita tempelkan jadi satu, maka jarumnya akan menunjuk ke kanan. Nanti kita bisa kalibrasikan apabila nanti lebih atau kurang, nanti kita bisa putar ini. Nanti kita posisikanlah di lurus sejajar dengan 0 ini jarumnya. Yang kelima adalah lubang katup plus. Ada di sebelah kanan warna merah ini P, dan sebelah kiri ada lubang kutub negatif warna putih N. Dan yang ketujuh ada selektor penunjuk switch mana yang akan kita ukur, atau kita mengukur ohm, maka kita putar ini, kita posisikan di ohm atau volt atau ampere. Dan selanjutnya ada positif terminal 20 ampere DC only. Lanjut, yaitu di bagian-bagian multimeter digital. Multimeter digital seperti ini, hampir mirip dengan yang analog, hanya saja bedanya di bagian ini. Kalau ini jarum, skalanya harus kita baca, kita hitung. Kalau ini nanti sudah otomatis keluar nilainya berapa. Jadi kita lebih cepat dalam mengukur, itu lebih cepat karena sudah otomatis keluar sendiri nanti nilainya. Untuk di switch sendiri, selektor ini sama, ada voltase, DC volt, AC volt, ada ampere, ohm, sama. Ini bagian-bagiannya di multimeter digital. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari multimeter analog tentunya. Yang kelebihan yang dimiliki dari multimeter analog yaitu harganya relatif lebih murah di multimeter analog sendiri. Kelebihan selanjutnya yaitu untuk pengecekan rangkaian atau komponen itu lebih mudah. Adapun kekurangannya
rawan, rusak di bagian sebulnya, dan penunjuk jarum. Ini kadang-kadang suka error jarumnya. Yang selanjutnya, kita dalam mengukur itu harus menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai yang ditunjuk. Jadi kita lebih agak lama nanti menghitung atau menentukannya nilai berapa nilainya. Yang selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan multimeter analog. Multimeter digital. Salah. Maaf, di sini ada kekurangan dan kelebihannya dari multimeter digital, yaitu kelebihannya kita menggunakannya lebih mudah. Kita tidak perlu menghitung dengan rumus karena nanti sudah otomatis akan terlihat berapa nilai pengukurannya sendiri. Tidak bisa melihat, mencari menggunakan rumus, ini tidak usah. Jadi sudah otomatis nanti keluar sendiri berapa nilainya dari pengukuran yang kita ukur. Nah, di sini ada pun kekurangannya, yaitu kekurangan harganya relatif lebih mahal, sulit digunakan untuk mengukur kerusakan komponen. Nilai yang ditunjukkan terkadang kurang akurat, ini bisa kurang dari nilai yang kita harapkan atau kadang bisa lebih tinggi atau lebih gitu. Nah, selanjutnya ada cara mengukur, cara penggunaannya, yaitu untuk mengukur di ohmmeter. Ohm adalah suatu tahanan ya, atau hambatan, biasanya digunakan untuk mengukur komponen-komponen elektronik seperti resistor, itu, resistor kapur, resistor gelang, dioda, gitu. Kita bisa menggunakan yang ohmmeter di bagian kanan bawah ini yang warna biru. Langkah yang kita lakukan pertama yaitu kita atur posisi selektor ke ohm, ini di biru ini. Pilih skala yang akan kita gunakan. Kita kira-kira berapa nanti nilai hambatannya atau tahanannya. Sebelum kita gunakan untuk mengukur, alangkah baiknya kita kalibrasikan, yaitu kutub plus ini kita jadikan satu, kita tempelkan dengan min, plus dan min kita tempelkan. Nah, nanti waktu kita tempelkan, jarum akan bergerak ke kanan. Nah, nanti kita posisikan jarum ini sejajar lurus dengan angka 0 ini. Dengan 0 ini. Jika nanti kurang atau lebih ini, kurang di sini atau lebih di sini, nanti kita bisa setel menggunakan ini. Kita bisa putar ke kanan atau putar ke kiri sampai nanti jarum ini bisa sejajar lurus dengan 0. Berarti nilainya bisa akurat biasanya. Ya, lebih akurat. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan untuk mengukur sebuah hambatan atau tahanan. Ya, kita posisikan plus, terserah, hal ini bisa bolak-balik sama saja untuk mengukurnya. Kita ukur, seumpama ini ada tahanan suatu resistor. Ya, setelah itu kita lihat, kita baca hasil dari pengukuran yang diperoleh. Dikarenakan di sini menggunakan kali 1, kita menggunakan rumus angka skala dikali saklar pemilih. Angka skala sendiri di sini menunjukkan di angka 10. Ya, 10 kita kali saklar pemilih. Saklar pemilih di sini ada kali 1, 10, 100, dan 1 kilo atau 1000 ohm ini. Dikarenakan di sini kita menggunakan kali 1, maka kita menggunakan rumus 10 kali 1. Karena saklar pemilihnya hanya di 1. Maka mendapatkan hasil yaitu 10 ohm. Tahanan atau hambatannya di sini 10 ohm. Apabila kita menggunakan yang kali 10, maka kita ganti saklar pemilih ini, kalinya ini 10, kita kali 10. Dikarenakan nanti kita menggunakannya dikali 10. Dan seterusnya apabila menggunakan kali 100, maka saklar kalinya ini kita kalikan 100. Apabila menggunakan 1 kilo ohm, maka kita kalikan dengan 1 kilo ohm. Selanjutnya ada di pengukuran tegangan DC volt. Ya, tegangan DC volt.
Ini berbeda dengan pengukuran tahanan yang tadi. Apabila tahanan kita melihatnya yang ini skala atas nilainya. Nah, untuk di tegangan sendiri, ini kita melihatnya yang nilai ini, tengah ini. 0 sampai 10, 0 sampai 50, 0 sampai 250. Nah, kita nanti menggunakan melihatnya yang di posisi ini. Sebelum kita gunakan untuk mengukur sebuah tegangan, alangkah baiknya kita kalibrasikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita memposisikan selektor ke bagian DC volt. Kita pilih kita menggunakan yang mana, mungkin kali 10, 50, 250, ataupun 1000. Di sini saya menggunakan yang kali 50 ya. Selanjutnya kita satukan kutub plus ini dengan main seperti tadi. Kita kalibrasikan terlebih dahulu, kita satukan. Nanti jarum akan bergerak ke kanan. Apabila nanti kurang atau lebih, kita bisa atur menggunakan ini. Ini adalah untuk mengkalibrasi atau memposisikan jarum ini bisa sejajar lurus dengan angka 0. Setelah nanti dikalibrasikan, kita bisa lanjut untuk mengukur sebuah tegangan. Di sini ada baterai. Ya, kita posisikan. Setelah kita posisikan di selektor di DC volt, selanjutnya kita langsung tempelkan terminal plus. Kita berikan yang plus, min dengan min, jangan terbalik. Apabila terbalik nanti tidak bisa terukur. Jarum ini kadang bisa ke kiri ataupun tidak bergerak sama sekali. Ya, kita posisikan sama, itu plus dengan plus, negatif dengan negatif. Maka nanti jarum ini akan bergerak ke kanan menunjuk berapa tegangan yang ada pada baterai ini. Di sini saya menggunakan kali 50, maka yang kita baca adalah dari 0 sampai 50 ini. Hasil dari 0 sampai 50 itu adalah 22. Dikarenakan apa? Dikarenakan 20 di sini sampai 30, kita hitung berapa garis yang ada di antara 20 sampai 30. Ini ada 10 garis atau 10 divisi, maka di setiap garis atau divisi itu nilainya adalah 1. Ini 1, karena di sini 20 lebih 2 strip, maka hasilnya 22 volt DC ya. Ini karena akan menggunakan DC. Apabila kita menggunakan yang kali 10, ini yang bawah ini, kuning bawah, maka kita lihat yang ini 0 sampai 10 ini berapa hasilnya. Nah, ini 4 lebih 2. Dikarenakan apa? 4,2 ini dikarenakan 4 sampai ke 6 itu ada 10 divisi sama. Setiap divisi nilainya 1. Nah, selanjutnya apabila kita menggunakan yang 250, kita lihat yang paling atas sendiri 0 sampai 250. Nah, ini di sini menunjukkan di angka 110. Dikarenakan apa? Di setiap divisi ini di antara 100 sampai 150 itu setiap satu garis atau satu divisi ini nilainya adalah 5. Ini lebih 2 strip ya, berarti 10, 100 tambah 10 hasilnya 110 itu. Kalau kita menggunakan yang kali 1000 ini paling atas sendiri, kuning atas sendiri, kita bisa menggunakan yang kali 10 agar lebih mudah. Kali 10 nanti hasilnya kita kalikan dengan 100, maka akan ketemu nanti hasilnya. Gitu. Yang selanjutnya ke pengukuran tegangan. Ini masih sama, tegangan hanya bedanya ini tegangannya AC. Sama seperti pengukuran DC tadi. Kita bisa melihat di posisi ini, tengah ini, 0, 10, 0 sampai 50, 0 sampai 250. Nah, nanti kita lihat di antara 3 skala ini. Ya, sebelum kita melakukan pengukuran, sama seperti sebelumnya, kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memposisikan saklar selektor ini di bagian AC volt, ya, bagian yang merah ini, kanan atas. Di sini saya menggunakan yang kali 1000, kita posisikan di kali 1000. Ya. Nah, sebelumnya itu kita
kalibrasikan terlebih dahulu. Kalibrasikan kutub plus dengan min kita satukan, baru kita posisikan tegak lurus jarum penunjuk ini di angka 0. Sebisa mungkin sejajar ya. Setelah itu kita bisa langsung menggunakannya. Kita bisa menggunakan untuk mengukur voltase yang AC. Harus AC ya, tegangan harus AC. Ini ada listrik PLN. Kita sama posisikan plus ini, positif ini kita dapatkan positif, negatif dengan negatif, ataupun bisa terbalik, ini juga bisa. Karena AC itu harusnya bolak-balik, sama. Tidak searah seperti DC. Ini bisa terbolak-balik, nanti kita lihat jarum akan bergerak ke kanan, maka kita menggunakannya dikarenakan kali 1000 di sini tidak ada di skala pengukuran, maka kita bisa menggunakan yang kali 10. Kali 10, nanti hasilnya kita kalikan 100. Di sini terbaca 2,2 ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap divisi ini nilainya 0,2. Di sini terbaca lebih satu strip yaitu 2,2. Hasilnya kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah nih 220 volt. Itu sama, atau kalau kita menggunakan kali 10, kita tinggal baca saja, tidak usah dikalikan. Dikarenakan kali 10, kita lihat 0 sampai 10, hasilnya 2 lebih 2. Nah, sudah 2 lebih 2, tidak ada kali-kali lagi. Menggunakan kali 50, kita lihat yang tengah, 0 sampai 50 ini terbaca 10 lebih 1 strip. Nah, setiap strip ini nilainya adalah 1. Dikarenakan 10 sampai 20 ini terdapat 10 strip atau 10 divisi, yang setiap divisi ini nilainya adalah 1. Dikarenakan ini lebih 1, hasilnya adalah 11. Nah, selanjutnya yaitu di 250 ya. Sama. Di sini kita menggunakan yang paling atas sendiri, 50 lebih 1 strip. 1 strip ini nilainya adalah 5. Ya, 50 ke 100 itu 50, kita bagi dengan 10, hasilnya 5. Satu strip ini nilainya 5, ini lebih 1 strip, hasilnya 55 gitu. Nah, udah terakhir itu tadi. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Sekian, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.